Siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara hari ini. Perkenalkan, saya Kiki Rahmawati yang akan memandu jalannya webinar dengan tema Undercover Leadership. Di era kerja saat ini, banyak pemimpin yang memilih bekerja secara tenang, fokus pada dampak, dan lebih mengutamakan pemberdayaan tim dibanding tampil paling depan. Konsep inilah yang kita sebut undercover leadership. Dan hari ini kita akan membahasnya lebih dalam. Untuk itu, mari kita sambut narasumber kita, yaitu Bapak Jo. Beliau saat ini menjabat sebagai Human Capital and Training Development di PT Total System. Baik, tanpa berlama-lama, kepada Pak Jo, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Bu Kiki. Suara saya udah jelas ya Bu Kiki ya? Jelas, Pak. Oke. Oke, terima kasih Bu Kiki buat pembukaannya. Selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan semuanya. Senang rasanya kita bisa ketemu lagi di webinar ini. Ini webinar yang rutin dilakukan oleh Total System. Bagaimana kita mau sharing ilmu, sharing informasi, sharing hal-hal positif yang pastinya akan bisa membuat kita jauh lebih baik daripada biasanya. Nah, kali ini adalah judulnya tentang undercover leadership. Saya cerita sedikit tentang undercover leadership ini. Eh, ini lahir karena ada beberapa faktor, salah satunya tentang krisis kepemimpinan, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu mungkin sering mengetahui orang jadi pemimpin, ternyata belum tentu dia itu benar-benar bisa menjadi pemimpin. Nah, kita mau bahas tentang undercover leadership ini seperti apa sih ya? Saya izin share screen-nya. Oke, sudah terlihat ya? Oke. Nah, judulnya adalah undercover leadership. Nah, Bapak Ibu, saya minta ini ya, apa namanya, responnya nanti boleh diketik di kolom komentar. Kira-kira pemimpin yang Bapak Ibu atau teman-teman idamkan itu seperti apa sih karakteristiknya? Boleh diketik di kolom komentar. Pemimpin yang Bapak Ibu inginkan atau yang cocok jadi seorang pemimpin tuh punya karakter seperti apa ya? Coba Bapak Ibu bantu tulis di kolom komentar. Atau mungkin pemimpin yang layak saat ini itu seperti apa sih? Pemimpin yang seperti apa untuk bisa memimpin di masa-masa sekarang? Apakah pemimpin A, B, C? Mungkin Bapak Ibu boleh bantu tulis di kolom komentar. Kira-kira pemimpin seperti apa yang menurut Bapak Ibu itu cocok untuk memimpin di era sekarang? Silahkan boleh ditulis di kolom komentar. Yang teman-teman tadi saya lihat ada juga dari mahasiswa ya, boleh ketik di kolom komentar kalau teman-teman punya pemimpin di masa sekarang, kira-kira pengen pemimpin itu seperti apa? Apakah tegas? Apakah pemimpin yang bisa bersahabat? Ataukah pemimpin yang berintegritas? Atau pemimpin yang murah senyum? Banyak ya karakter pemimpin. Nah, saya pengen teman-teman Bapak Ibu yang saat ini join di webinar kali ini coba tulis kira-kira atau ketik ya di kolom komentar pemimpin yang cocok untuk memimpin di era yang sekarang seperti apa. Ada yang sudah menulis yang berintegritas, punya visi besar dan mampu mengembangkan timnya dengan baik. Wah, ini paket lengkap ya, paket tempat. Berintegritas, punya visi, terus mampu mengembangkan timnya dengan baik. Wah, ini luar biasa. Terus visioner, tapi tetap asik. Terus kemudian pemimpin yang menginspirasi dan mempunyai integritas. Selain itu, pemimpin yang sangat mau mendengar dan memberikan feedback yang baik. Wah, ini lebih dilengkapi lagi ya. Oke, mungkin masih ada teman-teman boleh langsung nanti ngetik ya sambil kita lanjutkan materi kita. Nah, ngomongin tentang
Undercover leadership, Bapak Ibu, ini saya ambil karena akhir-akhir ini terjadi yang namanya krisis leader, ya. Krisis kepemimpinan ini benar-benar terjadi. Jadi tidak hanya sekedar isu belaka, tetapi ini memang sedang terjadi, Bapak Ibu, ya. Nah, ini ada tambahan nih. Punya good vision dan melihat dari sudut pandang luas, mampu memberdayakan timnya dengan detail. Wah, oke, terima kasih yang sudah komen. Nah, krisis leadership ini memang benar-benar terjadi, Bapak Ibu, di beberapa perusahaan karena total sistem ini kan juga konsultan bisnis yang punya beberapa klien perusahaan-perusahaan yang punya leader yang misalkan di beberapa divisi mereka jadi seorang leader, tetapi ada yang menganggap mereka itu kok belum pas ya, kok masih kurang ya jadi leader ya. Dan ini juga isunya di dunia maya pun itu sangat luar biasa, Bapak Ibu, teman-teman ya. Krisis leader benar-benar terjadi. Apakah ada datanya? Kita lihat, Bapak Ibu. Nah, menurut Edelman Trust Barometer dari luar negeri ya, dia bilang kepercayaan terhadap pemimpin itu menurun. Ini salah satu faktor yang menyebabkan krisis kepemimpinan itu terjadi. Karena tingkat kepercayaan sama pemimpin itu turun. Apa kira-kira faktornya? Ya, banyak hal ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena pemimpinnya ini mungkin kurang jujur misalnya ya. Mungkin pemimpinnya ini eh, ada pilih kasih misalnya. Ini yang sering terjadi. Akhirnya kepercayaan terhadap pemimpin itu turun. Terjadilah krisis. Faktor yang kedua dari Scale Up 2024, ini masih baru ya 2024 dari tahun kemarin, hanya 21 karyawan, 21% karyawan global yang benar-benar engage, yang benar-benar punya hubungan yang baik dengan pimpinan, yang bisa selaras dengan pimpinan. Hanya 21%. Yang 79%-nya kemana? Artinya banyak orang yang masih menganggap pimpinannya itu belum mampu menjadi pemimpin yang benar-benar mereka idamkan. Terjadilah yang namanya krisis kepemimpinan. Fakta yang ketiga atau data yang ketiga, laporan versus realita yang terjadi itu sering nggak sinkron, seringnya nggak sama. Misal nih contohnya ya, si A laporan ke pimpinan itu data penjualan hari ini atau penjualan bulan ini adalah 1M, gitu kan? Tapi karena pimpinannya ini mungkin ya kurang baik gitu ya, dia bilang, wah ini tuh sebenarnya nggak 1M, ini tuh cuma 900 juta. Tapi karena saya genjot tim saya, ya akhirnya jadi 1M. Laporan versus realita yang terjadi berbeda. Kenapa? Karena ada beberapa pemimpin yang pengen terlihat, butuh validasi. Ada pemimpin-pemimpin seperti itu. Itu juga menurunkan yang namanya kepercayaan timnya ke pimpinan. Akhirnya terjadi krisis pemimpin. Kemudian fakta yang keempat atau data yang keempat, 70% karyawan resign karena atasan. Wah, ini kalau saya melihat ini kan sebenarnya agak miris ya Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Tapi ini fakta yang memang terjadi. Ini data dari Scale Up, 70% karyawan resign karena atasan. Berarti kita mungkin bisa simpulkan secara awamnya seperti ini ya. Mungkin berarti bukan perusahaannya ya. Perusahaannya baik-baik aja. Perusahaan sistemnya oke-oke aja. Berarti ada oknum-oknum leader itu yang membuat akhirnya mungkin karyawan-karyawan terbaiknya atau tim-tim terbaiknya resign. Keluar dari situ. Nah, ini bisa menjadi yang namanya krisis leader. Dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Karena sebuah perusahaan, sebuah bisnis, kalau kita nggak punya nahkoda, nggak punya pemimpin yang memang benar-benar seorang pemimpin, wah, perusahaan mau dibawa kemana? Bukan hanya hubungan Bapak Ibu ya, mau dibawa kemana? Bisnisnya kita kan gitu ya. Nah ini makanya terjadi krisis namanya pemimpin. Ini sangat mengkhawatirkan sekali Bapak Ibu. Makanya ini sangat penting sekali kita perhatikan. Ada seorang penulis konsultan bisnis terkenal dan juga motivator namanya Kenneth Blanchard. Dia bilang seperti ini Bapak Ibu.
The key to successful leadership today is influence, not authority. Ya, ini seorang motivator terkenal yang bilang Bapak Ibu bukan saya, tetapi dia bilang seperti ini nih, ya. Salah satu kunci atau kunci kesuksesan seorang pemimpin hari ini, ya, bukan kemarin, bukan kemarin lusa, bukan dulu, tetapi hari ini itu adalah influence, bisa mempengaruhi, bukan hanya otoritas, bukan hanya jabatan, bukan hanya dia seorang pemimpin dia bisa seenaknya nyuruh-nyuruh-nyuruh, bukan. Tetapi pemimpin yang sukses sekarang ini adalah pemimpin yang bisa mempengaruhi. Mempengaruhi dalam tanda arti yang positif ya Bapak Ibu ya. Bisa membuat timnya itu bergerak cepat tanpa si pemimpin ini kerja keras untuk ayo gini 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 ayo, ayo, ayo. Tapi dia sudah memberikan contoh, dia bisa memberikan pengaruh yang luar biasa yang akhirnya membuat timnya itu solid. Ini pemimpin yang sukses saat ini menurut Kenneth Blanchard. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi bukan hanya tentang skillnya saja, bukan hanya tentang dia itu jabatannya berapa lama menjadi seorang pemimpin. Makanya ada kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Ini seorang pimpinan ini nanti lahir dari pewaris atau perintis, gitu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu pewaris atau perintis nih, ya. Karena dari dua hal ini itu akan bisa menjadi output yang berbeda untuk menjadi seorang pemimpin atau seorang leader. Ya, karena Kenneth Blanchard ini sudah sangat jelas saat ini yang dibutuhkan adalah pimpinan yang bisa mempengaruhi, bukan hanya bisa merintah, bukan hanya bisa untuk perintah A, perintah B, perintah C, targetnya sekian, saya nggak mau tahu, pokoknya harus tembus gitu ya. No, ya, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi bisa mempengaruhi. Ini yang paling penting. Makanya sekarang adalah waktu yang tepat Bapak Ibu untuk mengetahui atau bahkan menerapkan itu yang namanya undercover leadership. Ya, kepemimpinan yang tidak terlihat gitu ya, seperti bergerilya, tetapi bisa membuat timnya ini bergerak dengan baik, bergerak dengan dinamis, bergerak sampai tujuan itu benar-benar tercapai. Ini undercover leadership Bapak Ibu. Banyak gaya pemimpin yang bisa ditiru sebenarnya ya. Ada gaya pemimpin yang memang tegas, mungkin dia dari militer misalnya ya. Atau gaya pimpinan yang memang dia itu serba bisa karena dia ini benar-benar perintis dari nol sampai dia jadi seorang pemimpin. Jadi dia tahu semuanya. Jadi mau dibohongin sama karyawannya atau timnya, dia tahu. Ada juga gaya gaya pemimpin itu yang eh, apa namanya suka ngasih reward, suka ngasih penghargaan, ngasih apresiasi ke timnya, atau gaya pemimpin yang memang suka menolong, suka membantu. Banyak hal gaya pemimpin Bapak Ibu, ya. Nah, tapi saat ini adalah timing yang tepat atau waktu yang tepat untuk kita melakukan undercover leadership. Apa itu undercover leadership? Kita nanti akan lihat Bapak Ibu. Nah, sudah muncul di layarnya Bapak Ibu, ini adalah beberapa tokoh yang beberapa belakangan ini sedang viral-viralnya gitu ya. Sedang hangat diperbincangkan ini tokoh-tokoh yang viral Bapak Ibu. Mungkin saya tidak ambil dari salah satu perusahaan tetapi ini yang viral. Memang mereka ini adalah salah satu pimpinan daerah yang di tempatnya mereka masing-masing ya. Ada juga sebagai menterinya Indonesia gitu ya, Menteri Keuangan gitu kan. Ada Pak Purbaya nih yang baru-baru ini ya, dia seorang Menteri Keuangan yang sudah ditunjuk oleh Presiden. Dia punya berbagai gebrakan yang luar biasa ya. Kita tahu kan gebrakannya luar biasa. Kemarin dia ngasih berapa uang tuh ratusan triliun ya ke beberapa bank-bank untuk itu bisa dimanfaatkan untuk kebijakan rakyat gitu kan. Dan dia ini gayanya itu luar biasa Bapak Ibu. Wah, langsung ke lapangan, langsung turun gitu kan. Yang terbaru dia sampai ngecek itu yang namanya bisnis thrifting, ah. Thrifting itu yang ilegal, dia langsung tuh dicekal atau ya pokoknya bahasanya Pak Purbaya lah ya. Oh, ini langsung viral nih Bapak Ibu. Dia nunjukin tuh, ya kan? Dia nunjukin tarinya. Terus sebelahnya ada juga
Pak Basuki Cahayapurnama, siapa yang nggak kenal beliau, Bapak Ibu ya. Dia adalah mantan pemimpin di Jakarta, yang mantan gubernur di Jakarta, yang mempunyai track record yang luar biasa, terkenal keras juga, terkenal eh, tegas, ya. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan aturan, wah saya sikat gitu ya. Itu gaya kepemimpinannya beliau, ya. Pro kontra pasti ada, Bapak Ibu. Ada yang suka, ada juga yang nggak suka. Tapi inilah gaya pemimpin beliau. Terus kemudian ada Pak KDM nih yang sekarang beliau juga punya kanal YouTube, ya kan? Cukup banyak subscribernya, berapa juta ya? Cukup banyak, 7 juta atau 8 juta ya. Saya lupa ya. Subscribernya lumayan banyak dan beliau terus turun ke bawah, dia ngasih tahu nih ini aktivitas aktivitas saya. Dia ngasih tahu ada pembangunan ini, kalau ada yang salah dia langsung sikat gitu kan. Dan dia juga banyak yang suka gitu. Banyak juga yang nggak suka, Bapak Ibu. Yang terakhir kemarin kan ada yang tentang merek salah satu minuman ya, yang sudah biasa, merek A itu yang sudah biasa kita minum, ternyata itu menjadi viral karena beliau datang, gitu kan ya. Terus ada juga ini Kades Soho. Wah, ini juga viral juga, Bapak Ibu. Dia punya gaya kepemimpinan yang unik, ya kan? Tapi anak-anak muda, orang-orang sekarang, kayaknya banyak suka dengan gaya-gaya yang unik-unik seperti ini. Kades Soho ini unik, dia salah satu kepala desa di satu daerah. Dia meskipun badannya bertato gitu ya, gayanya itu unik gitu ya, tetapi dia punya terobosan luar biasa. Dia bisa membuat apa namanya, rakyatnya ya atau warga di desanya itu makmur dengan swadayanya. Jadi mulai dari peternakan, pertanian, apapun lah ya sumber buminya dia bisa manfaatkan. Luar biasa, meskipun dia bertato gitu kan. Terus ada juga Shirley Joanna kalau nggak salah namanya ya. Ini juga viral juga Bapak Ibu. Dia punya gagasan-gagasan luar biasa. Dia punya ide-ide yang kreatif. Kayak kemarin kalau ada keluhan-keluhan nanti bikinlah apa namanya, ada anggaran sekian untuk survei. Itu katanya. Tapi dia nggak mau Bapak Ibu. Dia gaya kepemimpinannya nggak seperti itu. Dia punya gaya kepemimpinan yang modern. Gimana caranya? Nggak usah survei dengan uang miliaran, nggak perlu. Cukup orang-orang kirim DM atau kirim DM, kirim feedback gitu ya melalui media sosialnya, dan ternyata banyak. Dan itu tidak perlu pakai anggaran yang triliunan atau miliaran itulah ya, anggaran yang sangat banyak. Tetapi dampaknya luar biasa. Dan ini sangat digandrungi juga sama anak-anak muda sekarang. Nah, ini yang terakhir ada RT Gensi nih yang kemarin-kemarin juga sempat viral juga karena dia anak muda, saya lupa umurnya berapa pastinya ya, kalau nggak 19 tahun atau 20 tahun gitu ya. Dia punya gaya kepemimpinan yang unik yang disukai anak-anak Gensi saat ini. Ya, apa gayanya? Dia punya gebrakan, dia bisa merangkul loh semuanya yang ada di RT-nya itu, dia bisa bangun jalan. Bayangin, seorang RT, anak muda, dia mikirin nih gimana caranya bisa bangun jalan di RT-nya. Dan dia turun ikut bantu juga. Nah, ini adalah gaya-gaya undercover leadership yang saat ini itu memang sangat dibutuhkan dan sangat disukai Bapak Ibu. Makanya tadi di awal ada quote-nya seperti itu. Pemimpin yang sukses sekarang adalah pemimpin yang bisa mempengaruhi. Asal pemimpin itu di jalan yang benar. Ini undercover leadership Bapak Ibu. Menarik. Nah, undercover leadership ini sebenarnya adalah kemampuan menggerakkan orang atau tim dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Ya, bukan hanya mencapai tujuannya sendiri, tapi menggerakkan orang dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Ini undercover leadership, ya. Jadi dia ini adalah tipe pemimpin, dia sudah punya visi, dia seorang integritas, dia bisa empowerment ya, bisa memberdayakan timnya untuk mencapai tujuan bersama. Dia nggak pengen dia yang kelihatan, tetapi ini loh, timku juga ada andilnya. Bukan hanya saya, tetapi tim saya juga ada andilnya untuk mencapai tujuan ini. Ini undercover leadership, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saat ini di tempat bekerjanya atau di perusahaannya punya pemimpin yang unik seperti ini, wah, saya tepuk tangan luar biasa, Bapak Ibu. Karena undercover leadership ini
adalah salah satu pimpinan yang memang bisa menyatukan dari beberapa gap. Gapnya apa yang paling kelihatan Bapak Ibu? Gapnya adalah di generasi. Itu yang paling kelihatan. Ada generasi Y, X, Z gitu ya. X, Y, Z ini adalah generasi yang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Ada yang generasi X nih misalnya ya, generasi yang memang sudah pengalaman, tetapi kadang-kadang dia susah nih ketemu sama generasi Z gitu ya. Karena dia punya pengalaman, tapi generasi Z ini dia melek dengan digital. Nah, ini menyatukannya ini perlu yang namanya leadership undercover atau undercover leadership ini Bapak Ibu ya. Karena kalau kita satu tim punya generasi yang berbeda-beda dan kita bisa solid, wah itu artinya Anda bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Karena gap ini kalau nggak diselesaikan, Anda bisa jadi menjadi pemimpin yang gagal, Bapak Ibu. Hanya pengen dinilai Anda saja yang bagus, tapi tim Anda nggak. Itu tim Anda nggak solid, Bapak Ibu. Oke, kerjaannya kelihatannya selesai, tapi ternyata ada salah satu orang saja yang mengerjakan, tapi tim yang lainnya itu hanya bergantung. Terus bagaimana? Peran dari pemimpin di sini. Nah, inilah pentingnya undercover leadership untuk memangkas yang namanya gap ini antar generasi, antar kompetensi bahkan ya, antar usia bahkan. Ini bisa dipangkas dan bisa menjadi tim yang luar biasa. Ini undercover leadership. Ya, kita mau belajar langsung tentang undercover leadership. Mengapa ini penting, Bapak Ibu? Kenapa undercover leadership ini penting? Yang pertama, wah, karena ini mengurangi hierarki tradisional. Bapak Ibu yang sering terjadi beberapa perusahaan saat ini, ya, ini menurut survei Bapak Ibu, ada hierarki-hierarki tradisional yang masih dijalankan atau masih ada yang namanya regulasi-regulasi yang panjang yang sebenarnya itu bisa diefisiensikan, bisa disederhanakan, tetapi karena berbeda generasi ini, pimpinannya satunya generasi X, satunya generasi Z gitu misalnya ya, ini punya idealis yang berbeda. Nah, akhirnya ini jadi masalah. Tapi undercover leadership ini ketika digunakan akan mengurangi hierarki tradisional ini. Apa contohnya? Misalnya, kalau kita mau berpendapat aja ya, kita mau ngomong aja, karena kita nggak deket sama pimpinannya, atau pimpinan nggak deket sama kita, mau ngomong aja takut. Ya kan? Nantilah tunggu ini, nanti email dulu misalnya, atau nanti WA dulu ya, nanti minta izin dulu gitu ya. Kalau zaman sekarang kebanyakan anak-anak muda itu memang mereka pengennya bukan untuk diperintah Bapak Ibu, tapi mereka pengennya dilibatkan. Mereka cerdas-cerdas, mereka kreatif-kreatif. Nah, ini nih, pemimpin harus tahu ya kemampuan dari setiap timnya. Kalau dia punya ide yang keren, tapi karena regulasinya terlalu panjang, pintunya terlalu banyak, akhirnya dia nggak bisa berkembang. Fungsinya undercover leadership ini adalah bisa mempercepat jalurnya. Dia bangun jalan tolnya, tapi jalan tol yang benar, ya. Karena kalau nggak lewat jalan tol ini lama nih nanti, lama, nggak selesai-selesai. Padahal ini udah idenya bagus, tapi karena ada regulasi A, B, C, D sampai Z, padahal bisa dirampingkan lagi, lama akhirnya. Nah, tapi kalau pemimpin punya undercover leadership yang bagus, gimana yang jalur panjang ini kita bangun jalan tol, kita rampingkan, kita simpelkan untuk bisa mempercepat ide yang bagus ini. Itu yang namanya mengurangi hierarki tradisional, Bapak Ibu. Contoh yang paling simpel kemarin adalah lagi parah-parahnya tentang BBM kemarin, Bapak Ibu ya. Ada yang ngadat nggak ya di sini? Mudah-mudahan nggak ada ya. Kemarin kan Pertalite tuh sampai ngadat gitu kan. Sampai Pertamax pun juga sampai ngadat gitu ya. Terus tiba-tiba ada berita nih. Seorang anak muda dari daerah Jawa Barat, kalau nggak salah saya lupa ya. Dia bikin yang namanya bahan bakar motor, kendaraan itu dari bahan yang aman, dari jerami. Namanya Baby Bos kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Ini saya nggak promosi Bapak Ibu ya. Cuma ini fakta yang ada nih ya. Pemerintah udah lihat nih, wah ada anak muda pinter keren gitu ya, udah bikin teknologi seperti itu.
Tapi belum dicoba tuh sama pemerintah Bapak Ibu. Hanya segelintir orang dari pemerintahan kecil yang mencoba itu. Tetapi dari pemerintah pusat masih belum Bapak Ibu. Tapi ada salah satu pemimpin di Jawa Barat Bapak Ibu, saya nggak perlu sebut namanya lah ya. Bapak Ibu nanti pasti udah tahu sendiri. Dia melihat anak muda ini punya potensi, produknya bagus, dia minta datang ke tempatnya. Coba uji coba ke traktor saya. Kalau traktor saya ini bisa jalan, terus bisa aman gitu ya, nggak bikin rusak juga, dan hemat di biaya, kita MOU. Dan apa yang terjadi? Akhirnya MOU Bapak Ibu, karena diuji coba bagus. MOU langsung dia bilang, ya udah kita bikin prototipenya atau kita bikin proyeknya untuk di tempat saya. Produksi yang banyak untuk di tempat saya. Wah, ini juga salah satu cara untuk memangkas birokrasi-birokrasi ini. Tapi yang jelas Bapak Ibu harus tahu dulu ya birokrasi di tempat Bapak Ibu itu seperti apa regulasinya. Jangan sampai melanggar sesuatu yang memang tidak boleh dilanggar. Nah, ini juga hati-hati. Ya. Yang kedua, kenapa kita butuh undercover leadership? Keberhasilan karena kolaborasi, bukan posisi. Ini penting. Nah, di sini pemimpin bukan hanya sekedar untuk memerintah, bukan hanya sebagai seorang pemimpin saja, tapi bagaimana bisa berkolaborasi, ikut terjun, ikut bersama-sama bekerja bersama timnya. Bukan mentang-mentang dia posisinya, wah saya bos lah, ya yang ngerjakan tim saya lah. Undercover leadership tidak mengajarkan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi dia tahu, tim saya bisanya A, tim saya satunya bisanya B, gimana menyatukan ini dari siapa? Dari pimpinannya. Si A bisa ini, si B bisa ini, si C bisa ini. Wah, ini kalau saya satukan, ini bisa jadi kekuatan yang luar biasa. Kolaborasi, bukan posisi. Kalau posisi itu akhirnya jadinya bosi, Bapak Ibu. Merintah saja, tetapi dia nggak mau terjun, dia nggak mau ikut campur, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti pemimpin itu terus-terusan kerja ikut bareng. Enggak, Bapak Ibu. Maksudnya gini, kalau semuanya dikerjakan sama pimpinannya juga, itu juga nggak bagus, Bapak Ibu. Itu artinya bukan empowerment. Bapak Ibu nggak bisa berkolaborasi, Bapak Ibu nggak bisa yang namanya memberdayakan timnya. Nah, tapi kolaborasi di sini, Bapak Ibu bisa mendelegasikan sesuai dengan kemampuan, kompetensi dari setiap tim Bapak Ibu. Yang satunya kreatif, punya ide-ide yang bagus. Satunya orang yang teknis. Satunya orang yang pintar analisa. Disatukan, dikolaborasikan. Siapa pimpinannya? Pimpinannya adalah Bapak Ibu. Sebagai pemimpinnya, dikolaborasikan. Ini penting. Ya. Yang ketiga, kenapa butuh undercover leadership? Yang ketiga adalah ini sangat relevan digunakan untuk generasi saat ini. Seperti di awal saya sudah spill ya Bapak Ibu ya. Anak-anak sekarang, zaman-zaman sekarang ya, generasi Z misalnya ya, ini sempat jadi isu ya. Kayak seolah-olah generasi Z yang salah gitu ya. Generasi Z itu mintanya kerja enak, terus gajinya tinggi gitu ya. Mau gimana? Mau di mana? Tapi itu nggak akan salah kalau memang generasi Z ini punya skill yang bagus, Bapak Ibu. Kita nggak akan pernah rugi. Kita hire generasi Z, ya, Gen Z yang memang dia pinter, skillful, terus kemudian dia minta gaji gede, oke. Ya kita kesepakatan, oke. Kamu minta gaji sekian, target saya sekian. Mampu nggak? Oke Pak, mampu. Coba jelasin gimana caranya. Nah, generasi Z itu sukanya seperti itu, Bapak Ibu. Dia kalau disuruh-suruh gitu ya, dia merasa tertekan malahan, gitu ya. Karena generasi Z ini adalah generasi yang memang pengen, dalam tanda kutip, kita tuh kayak as a friends lah ya, seperti sahabat gitu ya. Tetapi tetap ada yang namanya wibawanya kita sebagai seorang pemimpin. Karena generasi-generasi Z sekarang itu memang pengen yang namanya percepatan. Dia tahu sekarang itu percepatannya luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu lah ya, sekarang owner-owner sudah mulai muncul di media sosial, di TikTok gitu misalnya ya. Mereka mulai muncul. Kenapa? Karena brandnya itu juga akan lebih, apa ya, lebih vokal gitu, lebih kelihatan. Wah, bosnya ini udah muncul nih, lebih kuat gitu Bapak Ibu. Nah, siapa di belakangnya owner ini yang bisa menyajikan yang video-video yang keren-keren seperti itu misalnya? Ya generasi-generasi Z ini yang punya ide-ide yang kreatif Bapak Ibu. Nah, makanya undercover leadership ini sangat diminati, sangat dicari oleh Gen Z sekarang.
Karena yang undercover leadership ini adalah seorang pemimpin yang bisa cepat beradaptasi, bisa bekerja sama dengan yang muda, dengan yang senior, ataupun siapapun. Dia bisa bekerja sama dengan siapapun. Ya, yang terakhir, kenapa butuh undercover leadership? Karena menjadi harapan role model seorang pemimpin. Seorang pemimpin saat ini diharapkan adalah seorang yang mempunyai undercover leadership. Ya, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Ya, dari sini mudah-mudahan Bapak Ibu clear dulu ya. Ini kenapa pentingnya Bapak Ibu untuk mempunyai yang namanya undercover leadership. Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa menerapkan atau melakukan yang namanya undercover leadership? Ya, kita mau cari tahu Bapak Ibu. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Ada 5 pilar undercover leadership yang bisa Bapak Ibu praktekkan nanti. Oke, nanti Bapak Ibu coba catat, nanti praktekkan. Mudah-mudahan ini bisa sangat membantu dan lihat nanti perubahan yang ada di tim Anda. Yang mungkin awalnya itu kok kayak ada gap mau ngobrol sama pimpinannya aja itu sungkan, takut bahkan, tapi setelah melakukan recover leadership ini nanti akan ada perubahan. Tim Anda akan semakin solid, ya. Kita lihat, pilar yang pertama itu apa sih Bapak Ibu? Nah, pilar yang pertama itu tentang credibility dan juga expertise, ya. Kredibilitas dan juga keahlian. Artinya, Bapak Ibu kalau pengen mempunyai undercover leadership, yang pertama Bapak Ibu harus kompeten dan ahli di bidangnya. Misalkan Bapak Ibu seorang marketing, Bapak Ibu seorang manajer marketing ya, berarti Bapak Ibu harus kompeten benar-benar di dunia marketing tersebut. Bukan hanya kompeten saja dalam hal teori, tapi Bapak Ibu juga ahli di bidang itu. Jadi, ketika nanti Bapak Ibu ditipu oleh tim Anda yang marketing, karena kan biasanya marketing, wah, itu tipu dayanya luar biasa. Tetapi Bapak Ibu orang yang kompeten dan ahli, Bapak Ibu nggak mudah tuh dibodohin. Bahkan, malah Bapak Ibu akan bisa memanfaatkan kemampuan yang tersembunyi dari setiap tim Anda. Ya, kompeten dan ahli di bidangnya ini sangat penting. Marketing, Anda harus jago di marketing. Misalkan Anda seorang accounting atau seorang finance, Anda harus jago benar-benar di situ. Ya, memang pemimpin harus tahu semuanya. Ada yang bilang seperti itu, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti harus bisa semuanya. Ada juga yang bilang seperti itu. Lalu bagaimana? Anda memang harus punya spesialisasi. Misalnya tadi seorang marketing ya, Anda punya spesialisasi di marketing. Marketing apa gitu misalkan. Oh, tentang marketing digital. Anda memang expert di situ. Lalu apa yang harus Anda tahu selain dari spesifik kemampuan Anda? Oh, tentang finance-nya. Hal-hal pentingnya gitu misalkan. Oh, kalau troubleshoot-nya itu seperti apa misalnya. Oh, tentang apa namanya pemberdayaan timnya itu seperti apa. Nah, itu kompetensi-kompetensi yang harus Anda lengkapi. Maka Anda akan menjadi kompeten dan juga ahli di bidangnya. Kemudian yang kedua, seorang kredibilitas dan juga expertise itu juga harus berintegritas dan juga konsisten. Apa integritas itu? Integritas itu adalah seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang transparan, ya. Kalau iya ya bilang iya, kalau enggak ya bilang enggak. Nah, ini yang dibutuhkan Bapak Ibu. Sekarang nggak butuh kata-kata manis, sekarang nggak butuh janji-janji manis, sekarang butuhnya adalah bukti. Kalau misalkan Bapak Ibu janjikan ke tim Anda itu, oh nanti kalau kita tembus target, nanti akan ada bonus sekian. Biasanya ada orang yang, wah seneng nih. Tapi ketika sudah tembus targetnya, wah itu kok diutak-utik lagi. Loh iya, tembusnya sekarang, loh tembusnya kan nggak sampai 80% nih misalnya, atau nggak sampai 90% nih, cuma 80%. Oh berarti nggak bisa. Nah ini integritasnya yang kurang Bapak Ibu. Di mana? Karena kurang detail di awal ngomongnya. Karena kadang-kadang tim kita harus nyadari, ada loh tim kita yang memang dia itu mungkin malu, mungkin takut untuk tanya. Biasanya habis kita ngomong, oke ya, jelas ya, siapa yang mau tanya? Ada yang kurang jelas? Tiba-tiba silent mode, Bapak Ibu. Tiba-tiba diam. Kenapa? Ya mungkin karena mereka takut, malu, padahal mereka punya ide. Terus gimana? Kita sebagai seorang pemimpin, ya kita juga harus peka dong, Bapak Ibu. Bukan berarti kita harus menunggu. Tanya aja gimana? Ada yang bingung nggak? Gimana menurut kamu ada yang bingung nggak? Misalkan, kalau ada yang bingung coba tulis di kertas.
Nanti saya akan baca. Itu Bapak Ibu. Kalau orang nggak bisa ngomong, orang bisa nulis Bapak Ibu. Ini ya. Berintegritas yang juga konsisten. Terus dilakukan Bapak Ibu. Terus kemudian kalau menolong dan ngasih solusi itu harus ikhlas gitu ya. Ikhlas menolong dan harus bisa memberi solusi. Ini penting. Jangan ada sesuatu yang sedang Bapak tuju gitu ya. Nanti kamu tak bantu ya. Tapi nanti saya minta ini loh gitu misalnya ya. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, karena seorang undercover leadership ini dia harus mempunyai hati yang ikhlas dalam menolong dan juga bisa memberikan solusi yang tepat ya. Solusi yang tepat sesuai yang dibutuhkan. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Ya, oke ya, ini pilar yang pertama. Jadi harus kredibilitas dan juga ahli di bidangnya. Oke, silakan nanti Bapak Ibu tulis sendiri kompetensi saya itu apa, ahlinya saya itu apa. Ya, apakah selama ini saya sudah punya integritas? Apakah saya selama ini sudah konsisten? Dan apakah saya selama ini sudah ngasih solusi yang terbaik? Jangan-jangan hanya Anda itu merasa sudah baik, tapi ternyata belum. Gimana caranya? Paling gampang, tanya ke tim Anda. Kalau nggak bisa tanya, mereka takut nggak bisa ngomong, pakai dong angket. Selesai, nggak usah ngomong. Itu dari siapa, dari siapa. Selesai. Bukan hanya pemimpin yang menilai timnya, tapi pemimpin juga harus dinilai sama timnya, Bapak Ibu. Supaya tahu kinerjanya seperti apa. Oke, ini pilar yang pertama. Pilar yang kedua, itu ngomongin tentang emotional intelligence. Nah, bukan hanya tentang IQ saja, Bapak Ibu. Bukan hanya kita harus pintar saja, bukan hanya kita harus cerdas saja. Itu nggak cukup. Tapi kita harus mempunyai kecerdasan emosional. Ini yang perlu dimiliki oleh seorang leader. Ya, Anda sepintar apapun, tapi attitude Anda itu jelek, sama aja bohong, Bapak Ibu. Perlu yang namanya balance. Ya, perlu namanya keseimbangan. Makanya kalau IQ Anda sudah bagus, berarti tinggal Anda membuat yang namanya emotional intelligence atau kecerdasan emosional Anda itu juga meningkat. Gimana caranya? Yang pertama harus menjadi aktif mendengarkan. Ingat Bapak Ibu, seorang leader yang hebat, yang cerdas bukan hanya pinter ngomong saja, tetapi dia harus mau mendengarkan. Kenapa? Karena orang yang lebih banyak mendengarkan, dia akan lebih banyak punya informasi. Dia akan lebih jitu lagi untuk membuat strategi. Makanya harus aktif mendengarkan. Jangan sok-sokan pintar dulu, jangan sok-sokan hebat dulu, Anda jadi seorang pemimpin. Ingat, di atas langit masih ada langit, Bapak Ibu. Ya, makanya kita harus jadi orang yang bisa mempunyai kecerdasan emosional yang bagus. Salah satunya aktif mendengarkan. Anak buah Anda, tim Anda lagi banyak masalah, susah mengerjakan sesuatu. Dia masih ada unek-unek. Dengarkan Bapak Ibu, dengarkan. Cari waktu, dengarkan mereka. Ya, gimana cara mendengarkan mereka? Bapak Ibu harus paham 4 karakter. Nanti cari tahu ya, ada koleris, sanguinis, flekmatis, melankolis. Ini penting Bapak Ibu harus kuasai supaya Bapak Ibu bisa ngasih solusi yang tepat dan cara mendengarkan yang benar. Karena setiap 4 karakter ini berbeda-beda untuk cara kita menanganinya. Oke. Yang kedua, emotional intelligence ini atau kecerdasan emosional yang kedua harus peka terhadap situasi dan kondisi. Ya, jangan pernah memaksakan situasi atau jangan pernah memaksakan sesuatu yang memang tidak bisa atau mustahil Bapak Ibu. Ya memang kita harus punya yang namanya optimisme. Tapi optimis kalau tidak diimbangi dengan yang namanya eh, logika, akal sehat, itu juga agak mustahil Bapak Ibu. Itu hanya mujizat Tuhan tuh yang bisa melakukannya gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu situasinya seperti apa. Kalau ada misalkan Bapak Ibu ada project A sama tim Anda. Anda tanya dulu, Anda share dulu ke tim Anda. Mampu nggak ini tim Anda? Jangan langsung, oh kita bisa nih. Tapi ternyata tim Anda nggak mampu. Ternyata situasi Anda nggak memungkinkan. Ternyata jadwal Anda ini full misalnya. Anda harus peka terhadap situasi dan kondisi. Jangan hanya karena ambisi ada, ambisi saja, ya. Anda memaksakan semuanya. Yang keteteran siapa? Timnya, Bapak Ibu. Ya. Nanti siapa yang kena? Pimpinannya juga kena. Gitu.
Ya, makanya kecerdasan emosional ini kita harus miliki. Seorang leadership yang dibutuhkan saat ini adalah leader yang peka terhadap situasi dan kondisi. Seperti contoh-contoh yang tadi sudah saya kasih tahu. Tokoh-tokoh yang tadi sudah saya kasih tahu. Situasinya jalan rusak nih si RT Genzi tadi ya. Saya sebagai RT saya harus ngapain? Oh, ada dana nih. Dana ini gimana caranya bisa untuk bangun jalan? Ya kan? Dia berpikir Bapak Ibu, situasinya, kondisinya memungkinkan atau tidak. Kalau memungkinkan kita kerjakan. Kalau nggak memungkinkan kita cari plan B. Gitu, harus peka. Jangan memasangkan saya nggak mau tahu Pak, pokoknya besok harus selesai. Besok ini setiap proyek harus selesai presentasi ke saya. Itu misalnya. Kita harus lihat dulu kondisinya Bapak Ibu. Ya, ini penting sekali. Yang ketiga, kecerdasan emosional ini adalah dengan berpikir sebelum bertindak. Nah, karena karakter orang kan macam-macam Bapak Ibu. Ada yang bertindak, berpikir, dirasakan. Ada yang bertindak, dirasakan, baru dipikir. Ada juga yang berpikir, dirasakan, bertindak. Macam-macam Bapak Ibu. Ya, makanya setiap orang itu punya cara untuk melakukan decision maker. Ya. Nah, tapi di dalam undercover leadership ini, di poin kecerdasan emosional yang harus Anda miliki adalah berpikir sebelum bertindak. Dianalisa dulu seperti apa. Makanya yang pertama tadi adalah aktif mendengarkan. Anda harus tahu semua informasinya secara lengkap. Kemudian Anda harus tahu situasi dan kondisinya seperti apa sebelum melakukan. Analisa semuanya, pikir strateginya, kita putuskan dan kita action. Itu yang harus dilakukan. Bukan tiba-tiba hasil pikir carry lah, hasil pikir belakangan lah. Enggak, Bapak Ibu. Nah, tapi harus benar-benar dipikirkan benar-benar. Ya. Optimis boleh, optimis tadi boleh Bapak Ibu ya. Memang kita harus optimis, tapi kita juga harus lihat data realnya seperti apa, memungkinkan atau tidak. Ya, berpikir sebelum bertindak. Itu kecerdasan emosional yang harus Anda miliki. Oke, itu pilar yang kedua Bapak Ibu. Pilar yang ketiga, untuk menjadi seorang undercover leadership, itu yang pertama, yang ketiga adalah networking dan relationship. Nah, ini juga penting, membangun jejaring hubungan. Ya, ada yang pernah dulu saya ikut waktu kuliah itu ikut salah satu seminar yang isi itu wali kota Bapak Ibu. Jadi dia bilang gini, gimana caranya kita punya jejaring yang banyak? Dia cuma bilang gini, pakai bahasa Jawanya itu kudu sing akeh dolane, gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya harus lebih banyak mainnya. Tapi bukan berarti main-main yang nggak ada tujuannya. Tapi kita harus bermain ke tempat-tempat atau ke asosiasi-asosiasi yang memang membuat kita bisa bertumbuh dan bisa berjejaring sosial. Ini penting Bapak Ibu. Kalau Anda nggak punya relasi, kalau Anda nggak punya hubungan yang baik, atau Anda nggak punya teman lah ya, waduh, amsyong Bapak Ibu. Itu sulit. Nanti akan jalannya itu agak lama. Ya, kita nggak bisa jadi makhluk individual, itu nggak bisa Bapak Ibu. Kita memang kodratnya adalah makhluk sosial. Walaupun Anda seorang introvert ya, mau nggak mau, kalau Anda seorang pemimpin, Anda harus punya relasi yang baik dengan siapapun itu. Ya, dengan tim Anda, internal, eksternal, itu harus. Karena undercover leadership ini, dia harus membangun jejaring yang hubungan yang baik. Ya, yang pertama adalah berelasi dengan tulus. Jangan punya politik-politik apapun itu. Jangan ada udang di balik batu gitu ya misalnya. Ya, walaupun kita tahu lah, setiap orang berelasi itu pasti punya tujuan tertentu, Bapak Ibu. Ya, tetapi bagaimana kita berelasi dengan tulus, berelasi dengan baik tanpa merugikan orang lain, itu yang paling penting. Ya, jangan hanya kita mau enaknya aja, orang lain kena getahnya. Itu juga nggak akan tahan lama tuh relasi, Bapak Ibu. Membangun relasi itu nggak mudah, Bapak Ibu. Butuh ketulusan. Ya, kalau kita bergabung di salah satu asosiasi ya, setiap asosiasi itu punya gayanya masing-masing. Ada asosiasinya tuh anak-anak muda, sementara kita tuh usianya sudah melebihi mereka, tapi kita diizinkan bergabung. Apa yang kita lakukan? Ya kita adaptasi dong, ya. Karena kita sedang membangun relasi. Kita jangan pernah meremehkan siapapun, Bapak Ibu. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda, yang tidak pernah kita tahu, ya. Namanya berrelasi kita harus tulus, ya. Kita harus tulus, oke? Yang kedua, dorong kesuksesan bersama. Nah, jadi kalau undercover leadership ini mau sukses, sukses bareng-bareng.
Sukses bareng, sugih bareng. Nah, itu moto yang keren tuh Bapak Ibu. Nanti dia terapkan ya. Sukses bareng, sugih bareng. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jangan bilang cuma pokoknya kita berhasil, saya yang sukses. Kita berhasil, saya yang sugih. Saya yang kaya raya. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Sekarang yang dicari adalah bagaimana kita berelasi sama-sama maju untuk sukses bersama, untuk kaya bersama, untuk bisa menjalin hubungan relationship ini dengan baik. Dorong kesuksesan bersama, ya. Jangan tentang egomu sendiri. Yang ketiga, tentang relationship atau networking ini adalah bentuk tim yang solid, ya. Karena bentuk tim yang solid ini sulit, Bapak Ibu. Sulit, serius. Karena kita harus tahu karakter setiap tim kita. Si A itu karakternya gimana, pendiam misalkan. Yang satunya itu ceria, yang satunya itu kemudian yang satunya tuh keras misalkan. Empat karakter yang berbeda. Gimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan keempat orang ini? Kita harus tahu karakternya mereka. Kita harus berperan. Kita harus bermain peran, Bapak Ibu. Pemimpin tuh harus seperti itu, Bapak Ibu. Kita nggak bisa tentang egonya kita sendiri, nggak bisa. Kita harus ciptakan namanya visi yang jelas. Kalau visinya A, ya kita harus melakukan seperti visinya itu. Jangan bikin visi sendiri. Loh, aku maunya kan kayak gini. Itu sesuai visi apa enggak? Kita balikin. Sesuai misi apa enggak? Visi bisa dicapai dengan misi. Misi dan visi itu bisa apa ya biasanya? Bisa kawin gitu ya. Bisa terbentuk dengan baik, bisa tercapai dengan baik kalau punya value. Visi, misi, value. Anda harus punya tiga ini. Visinya apa? Misinya gimana? Value-nya apa? Ya, maka tim Anda akan solid Bapak Ibu. Ya, jangan bikin visi sendiri di luar perusahaan Anda gitu misalnya. Ya, bikin visi, misi dan value itu memang sesuai dengan bisnis Anda atau perusahaan Anda. Ini penting. Ya, pilar selanjutnya adalah tentang influential communication. Nah, seorang pemimpin itu harus menguasai yang namanya ilmu komunikasi. Anda nggak bisa kalau Anda nggak mempunyai ilmu komunikasi. Kenapa? Orang ngomong itu harus ada seninya, Bapak Ibu. Harus tahu caranya. Makanya di sini komunikasi harus bisa mempengaruhi. Ya, gimana cara yang paling mudah? Yang pertama, share ide bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ilmu komunikasi ini adalah ilmu dasar yang memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang mimpin rapat siapa? Yang mimpin meeting siapa? Pimpinan. Kalau pimpinan itu aja itu nervous, mau ngomong aja itu susah, masa mau anak buahnya terus yang mau ngomong, gitu kan? Ya nggak bisa. Pimpinan harus ngasih contoh Bapak Ibu. Harus berani berkomunikasi. Ya, salah satunya share ide bermanfaat untuk orang lain. Ya, kalau ada punya ide-ide bermanfaat, idenya tuh masuk akal, idenya tuh keren, idenya unik, sampaikan karena itu bermanfaat. Teman-teman, kalian tadi sudah menyampaikan ide ya. Oke, saya juga mau menyampaikan ide saya nih seperti ini. Yuk kita berembuk gimana nih? Manfaatnya ini. Tapi sampaikan dengan ini, share data dengan cara menarik. Kalau mereka aja ngantuk dengerin Anda, bukan berarti mereka tuh nggak mau dengerin Anda loh. Bukan berarti seperti itu. Mungkin cara Anda menyampaikannya itu membosankan. Mohon maaf saya harus keras seperti ini ya. Mungkin cara Anda menyampaikan itu membosankan. Jadi membuat orang itu malas dengerin. Gitu ya. Jadi gimana caranya? Anda harus belajar cara komunikasi yang benar. Gimana caranya komunikasi dengan tim Anda mau didengarkan? Dengan video kah? Dengan data kah? Ya. Jadi harus benar-benar belajar komunikasi. Harus keras kah? Harus lembut kah? Kan ada orang seperti itu. Harus bisa Bapak Ibu. Yang terakhir interaksi, refleksi, dan solusi untuk pribadi tim. Nah, bukan hanya satu arah, tetapi harus dua arah. Harus ada interaksi. Ya, sampaikan idenya, tanyakan kepada teman-teman, diskusikan, habis itu putuskan. Solusinya seperti apa nih? Ya, itu penting Bapak Ibu. Komunikasi itu penting. Komunikasi kalau saya tuh yang penting ada dua Bapak Ibu.
Pas ngomong, ya ini saya pakai bahasa sehari-hari aja lah, paling gampang ya. Pas ngomong itu kan kita komunikasi. Hati-hati jaga kata-kata kita, mau keras, mau lembut, terus kalimat-kalimat yang kita keluarkan kepada siapa kita harus hati-hati. Ya, yang kedua, ini juga nggak kalah penting. Kalau ngetik juga hati-hati, Bapak Ibu. Itu juga komunikasi loh. Ya, maksud Anda baik, tapi kalimatnya kurang baik, akhirnya orang membacanya itu salah paham, miskomunikasi, akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Makanya ini penting kita belajar yang namanya influential communication, komunikasi yang bisa mempengaruhi. Komunikasi Anda bagus, tim Anda pasti akan juga langsung terhipnotis dalam tanda kutip, ya. Langsung interest, langsung tertarik. Oh, kalau ngasih semangat ya ngasih semangat. Hari ini kita pasti bisa. Hari ini kita pasti menang gitu misalnya. Ya harus energik. Beda kalau kita yakin kok hari ini ya kita menang, ya hari ini proyek akan berhasil. Nggak ada nyawanya Bapak Ibu. Ini hal yang simple tapi penting untuk dilakukan oleh seorang pimpinan. Ya. Kemudian pilar selanjutnya adalah servant leadership. Nah, ini juga nggak kalah penting nih Bapak Ibu. Memimpin dengan melayani. Jadi, seorang pemimpin ini bukan hanya harus dilayani terus-menerus, tapi pemimpin juga harus mau melayani. Pemimpin siapa yang harus melayani siapa? Melayani timnya. Ya, timnya butuh apa? Oh, butuh ini Pak, butuh ini ya. Oke, tak bantu ya, tak tolong ya. Oke ya, tapi nanti kita bisa sampai ini ya. Oke Pak, bisa Pak. Nemenin aja. Itu juga melayani Bapak Ibu. Mendengarkan aja tadi ya. Itu juga melayani Bapak Ibu. Ngasih reward aja, ngasih selamat aja. Itu juga melayani Bapak Ibu. Ya. Gimana caranya memimpin dengan melayani? Yang pertama adalah identifikasi masalah dan selesaikan bersama. Apa yang menjadi permasalahan? Apa yang menjadi isu-isunya ini? Misalkan Anda adalah divisi marketing nih misalnya ya. Isunya marketing saat ini apa? Oh iya Pak, sekarang banyak barang-barang tiruan Pak. Banyak barang-barang dari luar masuk ke sini, terus akhirnya jadi saingan kita Pak. Oke, coba cari tahu identifikasi kelemahannya apa. Oke Pak, kita cari tahu, ya kan? Misalkan divisi apa namanya operasional nih, operasionalnya lagi bengkak nih, ya kan? Apa yang menjadi bengkak ini? Oh, turnover ternyata tinggi Pak ini, banyak keluar masuk misalnya, ya kan? Cari tahu identifikasi masalah sedetail mungkin dan selesaikan bersama. Punya ide apa? Punya ide apa? Punya ide apa? Tulis supaya nggak hilang. Oke, dari beberapa ide ini, coba kita satukan, bisa nggak? Dari beberapa ide ini, kira-kira mana yang memungkinkan untuk kita lakukan? Breakdown, Bapak Ibu. Itu juga melayani loh. Melayani melibatkan kan? Kita melibatkan tim kita itu juga melayani. Ya, sebelum sebelum datang meeting gitu misalkan, tiba-tiba kita inisiatif. Oke, sebelum datang meeting, cobalah tak siapkan mejanya, tak siapkan kursinya, tak siapkan minumannya. Mereka datang, tak sapa. Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih sudah datang hari ini. Hari ini kita memang ada sesuatu yang bahas penting. Jadi saya pengen teman-teman hari ini komitmen semua. Kita percaya ketika kita solid, kita pasti bisa mencapai target yang dicapai. Oke? Itu melayani Bapak Ibu. Mempersiapkan segala sesuatu juga melayani. Ya. Yang kedua, beri kepercayaan dan apresiasi. Ini juga penting. Kalau Anda sudah mendelegasikan tugas Anda ke tim Anda, yang perlu Anda lakukan adalah percaya. Yang pertama adalah percaya. Kalau Anda nggak percaya sama tim Anda, ya tim Anda juga akan ragu-ragu untuk melakukannya. Karena Anda nggak ngasih kepercayaan. Nggak ngasih kepercayaan penuh. Kalau Anda sudah mendelegasikan tugas ke si A, kasih kepercayaan. Caranya gimana? Pakai komunikasi aja tuh sebenarnya sudah menguatkan. Aku percaya kamu bisa melakukan. Do the best ya. Kalau ada apa-apa, langsung kontak saya. Gitu, Ibu. Dan jangan lupa kalau mereka sudah melakukannya, apresiasi. Entah mereka pun gagal ataupun berhasil, jangan lupa apresiasi. Misalkan gagal, thank you teman-teman sudah berjuang, meskipun hasilnya memang belum sesuai target, tapi ayo kita perbaiki sama-sama apa yang menjadi salahnya, apa yang menjadi kekurangannya, kita evaluasi, kita perbaiki. Kalau yang berhasil tetap diapresiasi. Thank you teman-teman, berkat kita kerjanya solid,
akhirnya kita bisa capai target. Bukan aku lagi, tapi kita. Itu melayani juga Bapak Ibu, ngasih apresiasi. Yang terakhir adalah prioritaskan kesuksesan tim. Ya, ini bukan Superman tadi, tapi adalah super tim. Ini undercover leadership Bapak Ibu. Ngajarin kita bukan pimpinan itu loh saya. Yang berhasil tuh karena saya. Yang sukses tuh karena saya. No, bukan. Tapi itu berhasil karena kami. Karena kita. Karena tim saya, Pak. Karena kami bisa solid. Itu melayani Bapak Ibu. Ya, saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Ukuran sebenarnya seorang pemimpin adalah kemampuan mereka memengaruhi orang lain, bukan jabatan ataupun gelar mereka. Ini dari John C. Maxwell, ini seseorang yang saya kagumi Bapak Ibu, dia menulis berbagai banyak buku tentang leadership. Saya membaca beberapa bukunya yang luar biasa dan ini bisa menjadi salah satu role model seorang pemimpin. Dan yang memang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana pemimpin bisa memengaruhi orang lain, bukan karena jabatan mereka ataupun gelar mereka, tetapi bagaimana mereka benar-benar berperan, ada perannya di dalam setiap proyek yang mereka lakukan. Itu poinnya. Jadi dalam dalam undercover leadership ini memang kita menjadi seorang pemimpin itu memang harus benar-benar turun, bukan hanya turun sok-sokan untuk bisa jadi viral, untuk sok-sokan untuk bisa apa namanya terkenal supaya kita bisa dilihat, bukan, tapi bagaimana kita turun untuk mencari fakta yang apa, fakta, data, apapun yang menjadi masalah dan kita selesaikan. Itu pentingnya Bapak Ibu. Dan nggak perlu koar-koar. Kalau Bapak Ibu seorang leader leader yang handal, leader yang hebat, ya nggak perlu koar-koar itu. Ah, Anda datang aja tuh auranya udah beda, vibe-nya tuh udah beda Bapak Ibu. Karena sekarang nggak butuh leader yang ditakuti, ya, tapi leader yang benar-benar dihormati. Itu dari saya. Itu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Kiki. Baik, terima kasih kepada Pak Jo atas penjelasan materi yang sangat menarik dan membuka wawasan kita tentang gaya kepemimpinan modern. Hari ini kita jadi tahu bagaimana konsep kepemimpinan di era modern yang lebih relevan ya, seperti Ya, seperti ini undercover leadership, yaitu pemimpin tidak hanya diukur dari seberapa keras mereka berbicara, tetapi dari seberapa efektif mereka mempengaruhi, memberdayakan, dan menggerakkan tim, bahkan tanpa harus selalu tampil di garis depan. ya, betul. Benar begitu ya, Pak Jo? Betul, betul, betul Bu Oke. Kiki. Baik, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang mau bertanya, langsung tulis aja di kolom chat, kolom obrolan. Nanti akan saya bacakan untuk dijawab langsung oleh narasumber. Ini sudah ada beberapa orang yang tanya ya, Pak, Ya, Pak Jo. ya. Dari Nasya, bagaimana cara seorang pemimpin menjaga keseimbangan antara tidak menonjol tapi tetap berwibawa dan berpengaruh? Hmm, Oke. Silakan, Pak Jo. Oke, menarik ya. Ini pertanyaannya bagaimana cara seorang pemimpin menjaga keseimbangan antara tidak menonjol biar nggak kelihatan langsung gitu ya, tetapi tetap berwibawa dan berpengaruh. Ya, jadi undercover leadership ini sebenarnya ngajarin tentang ini ya. Bagaimana kita itu tidak terlalu terlihat, tetapi hasilnya ada. Ya, gimana cara yang paling mudah untuk menjaga keseimbangannya? Kita harus tahu yang namanya timing, Bapak Ibu. Ya, timing yang tepat, kapan kita muncul, kapan kita nggak muncul. Itu pertama dulu ya. Kapan kita munculnya? Pada saat kita memang sudah tahu cara atau strategi untuk menyelesaikan setiap permasalahannya. Misalkan ini ada masalah gitu ya, kita muncul. Kenapa kita harus muncul? Karena pemimpinlah yang harus memulai, ya. Karena pemimpinlah yang harus memulai. Tapi sebelum muncul, dia gerilya dulu tuh. Ya, gerilnya gimana? Pas waktu diskusi Bapak Ibu memang dia harus memimpin gitu ya, tapi diskusinya bersama tim
itu memang benar-benar sebagai sebagai tim. Maksudnya gini, agak kurangi sedikit ego kita sebagai pemimpin, jangan terlalu mendominasi. Supaya tim kita itu juga banyak bersuara. Nah, dan yang paling mudah untuk dilakukan untuk menjaga wibawanya kita itu adalah satu dengan komunikasi yang bagus, ya. Dan yang kedua itu adalah body language. Wah, ini penting Bapak Ibu. Ya, jadi bukan hanya caranya kita untuk menyelesaikan masalah saja, tetapi bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana body language-nya kita, kalau ketemu sama orang lain, ketemu sama tim kita itu seperti apa, ini sangat penting sekali. Itu akan menjaga wibawa kita. Karena wibawa ini juga ada sangkut pautnya dengan etika atau yang bisa disebut attitude, ya. Cara kita memperlakukan orang lain itu sangat berpengaruh sekali. Orang kelihatan leadernya itu kadang-kadang tidak selalu melulu tentang, wah dia jabatannya seperti ini. Kadang-kadang meskipun dia bukan jabatan seorang pemimpin, tapi apa yang dia lakukan itu seorang pemimpin. Wah, itu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi gitu caranya ya. Harus tahu timingnya. Yang kedua, itu harus belajar tentang komunikasi yang bagus dan juga body language itu penting supaya kita menjadi pemimpin yang memang mengedepankan yang namanya super team, bukan Superman lagi. Gitu, Bu Kiki. Baik, semoga pertanyaannya terjawab ya, Ya, Bu Nasya. Lalu ada pertanyaan kedua dari Pak Rahmat. Bagaimana pemimpin memastikan tim tetap memahami arahan meski komunikasinya minim? wah, oke. Terima kasih pertanyaan dari username-nya Rahmat. Rahmat ya. Ya, Bagaimana pemimpin memastikan tim tetap memahami arahan meski komunikasinya minim? Wah, ini memang susah-susah gampang Bapak Ibu ya. Karena tadi saya bilang kan kuncinya salah satu adalah di komunikasi ya. Kalau komunikasinya minim, ya mau nggak mau kita tuh harus punya strategi kunci, Bapak Ibu. Kan ada plan A, plan B, plan C gitu ya misalnya ya. Plan A, kita harus bisa berkomunikasi satu sama lain. Tapi ternyata tiba-tiba di tengah-tengah ada miskomunikasi. Apa yang harus kita lakukan? Harus adaptasi itu. Harus langsung switch ke plan B, ya. Nggak bisa lagi nih, switch lagi ke plan C. Nah, itu yang memang pertama kali kita harus lakukan. Nah, terus bagaimana memastikan tim tetap memahami arahan meski mesti komunikasinya minim, ya. Jangan lupa mereka harus kirim report, Bapak Ibu. Itu yang menurut saya paling gampang ya. Kenapa? Misalnya kita kerjanya hybrid nih ya. Ada yang langsung satu kantor, ada yang di luar, ya. Tapi kita harus tetap tahu gimana kondisinya di luar di sana. Salah satunya pakai WA group misalnya ya. Mereka harus report. Jangan lupa report. Apa yang terjadi di lapangan? Oh, seperti ini, Pak. Oke, ada saatnya nanti saya akan hubungi kamu ya. Nanti saya telepon untuk kita ngatasi masalah ini, itu misalnya. Jadi harus punya plan. Yang kedua, itu memang harus ada report. Report ini susah-susah gampang juga, tapi kalau dibiasakan kita akan lebih mudah memantau apa yang akan terjadi. Dan ini sudah pernah dilakukan waktu saya itu di salah satu perusahaan yang awalnya budidaya nanti ikan jadinya ya. Yang awalnya itu budayanya itu gak ada yang namanya report. Dan akhirnya kita akan saling tanya, gimana hasilnya? Komunikasinya juga jelek bisa gitu ya. Caranya ya kita harus report, mau nggak mau. Itu memang harus ada standar yang kita buat supaya mereka juga tahu arahan yang paling gampang adalah jangan lupa report. Dah, kalau kalian bingung mau ngomong apa ke saya, reportnya gimana, ketik aja di grup gitu. Tulis di grup. Nanti saya coba pahami. Nanti kalau masih sulit lagi, coba ya kita ngobrol ya. Gitu. Mau nggak mau harus seperti itu, harus turun seperti itu. Gitu ya. Itu supaya memastikan tim kita memahami arahan. Seorang pemimpin itu harus peka. Kalau timnya ini sudah mulai, wah ini mulai keluar jalur nih, langsung tuh telepon gitu misalnya. Pak, ini nggak sesuai nih Pak. Tolong balik dong ke plan kita. Gitu. Memang harus ada kepekaan. Gitu Bu Kiki.
Masih di mute kayaknya. Baik, Nah, semoga pertanyaannya terjawab ya, Bapak Rahmat. Lalu ada pertanyaan lagi dari Turi. Suri. Bagaimana cara mengukur keberhasilan seorang pemimpin yang memimpin dengan pendekatan senyap? Wah, Maksudnya mungkin undercover ya, leadership ya. Heeh. betul. Bagaimana cara mengukur keberhasilan seorang pemimpin yang memimpin dengan pendekatan yang senyap? Simple. Kita lihat apa yang awalnya nggak ada menjadi ada. Itu yang paling paling gampang ya. Karena manusia ini jangan lupa, manusia ini visual, Bapak Ibu ya. Misalkan tadi contoh-contoh tokoh-tokoh yang apa namanya? Saya sebut punya leadership undercover atau undercover leadership. Misalkan RT Genzi tadi kan ya. Sebelum media itu menyorot, dia itu sudah melakukan sebenarnya. Tapi karena sudah melakukan dan itu menarik perhatian orang, akhirnya kan disorot, viral. Artinya kan dia nggak pernah keluar-keluar sebenarnya, tapi apa? Ada hasilnya. Jadi cara mengukur yang paling gampang adalah kita lihat ada nggak hasilnya gitu. Apa yang dia buat. Kalau misalkan yang dibuat itu bukan sesuatu hal yang bisa kita lihat langsung, kalau jalan itu kan bisa kita lihat langsung ya. Ada nggak perubahan? Ya, hasil itu harus ada perubahan. Misalkan di timnya, yang awalnya timnya itu nggak disiplin, kok tiba-tiba disiplin ya? Kita lihat tuh, oh dalam 1 bulan ini kita lihat datanya, seret. Wah, udah mulai membaik nih. Berarti ada hasilnya. Kalau dalam 1 bulan nggak ada hasil apapun, berarti artinya tidak menghasilkan. Kalau saya sih lebih suka, mungkin kalau biasanya di total system itu ada yang namanya kita pakai KPI. Kita nilainya benar-benar sesuai dengan datanya. Ada indikator keberhasilan itu apa aja. Nah, kita bisa lihat di situ. Kadang-kadang nggak perlu keluar-keluar, kita langsung aja terjun dan ada hasil. Kita bisa melihat dan mengukurnya dari situ. Gitu, oke, Gigi. Baik, semoga menjawab ya. Oke, Lalu di pertanyaan berikutnya dari Disti Rati Permatasari. Di ya. era digital dan mostly terekspos media sosial sekarang, apakah konsep undercover leadership masih relevan dan bisa dilakukan? Mm, Karena penilaian publik di era ini sangat diperlukan dan ditunjukkan melalui media sosial. mm, Sedangkan ada beberapa pemimpin yang menggunakan kesempatan tersebut sebagai pencitraan publik semata atau mm. sebagai simbolis. Hal tersebut berbanding terbalik efeknya pada Mm. internal tim, misalnya under pressure. Oke. Gimana, Ya, Mbak? terima kasih. Ini Mbak Distia juga hadir ya, saya lihat nih. Oke, terima kasih Mbak Distia untuk pertanyaan nih. Keren nih pertanyaannya. Di era digital dan mostly terekspos media sosial sekarang, apakah konsep undercover leadership masih relevan dan bisa dilakukan? Karena penilaian publik di area ini sangat diperlukan dan ditujukan melalui media sosial, gitu kan? Sedangkan ada beberapa pemimpin yang menggunakan kesempatan tersebut sebagai pencitraan. Ah, saya simpel aja sih sebenarnya. Karena sekarang kita dunianya adalah dunia media, gitu ya. Mau kita sebenarnya nggak mau eh, kelihatan, tetapi yang kita kerjakan itu harus ada hasilnya. Dan tiba-tiba ada orang yang mengekspos itu dan akhirnya viral tanpa sepengetahuan kita sendiri. Dan pertanyaannya apakah itu kita salah gitu ya? Menurut saya sih enggak ya. Karena memang dunia kita tuh media yang luar biasa cepatnya ya. Mau kita sembunyi di lereng semut aja ya. Kadang-kadang itu tahu gitu kan ya. Tetapi masih relevan menurut saya ya, masih sangat relevan sekali. Meskipun ada juga yang membuat ini sebagai salah satu jembatan saja untuk pencitraan. Tetapi percayalah, Mbak siapa? Distia, percayalah netizen sekarang itu bukan orang-orang yang kurang pintar, tetapi netizen sekarang adalah orang-orang pintar. Saya melihat beberapa komen-komen di salah satu tokoh ya yang memang dia melakukan undercover leadership ya. Komennya ada pro kontra. Pro-nya banyak, kontranya juga banyak, ya. Tetapi ya memang itu konsekuensi ya. Terserah.
Orang mau bilang saya pencitraan atau enggak gitu misalkan ya, orang kan bisa menilai kok. Oh, nih orang pencitraan nih gitu misalnya. Oh, dia cuma bisanya tampil tapi ternyata yang dihasilkan pekerjaannya nggak beres. Simple. Misalkan nih, saya di salah satu apa namanya daerah, saya nggak sebut daerahnya di mana gitu ya. Ini kan dari pemerintah juga lagi ngasih target gitu ya misalnya ya. Ini uang sekian harus benar-benar dimanfaatkan. Wah, tiba-tiba nih ya, tiba-tiba hampir di semua daerah melakukan yang namanya pengerjaan jalan. Wah, entah itu proyek drainase lah, proyek pengaspalan lah, apapun tiba-tiba kok ada gitu ya. Nah, orang kan lihat, tiba-tiba nih orang muncul. Pencitraan nih, wong kita tahu kok itu memang program memang harus dilakukan, gitu ya. Dan orang-orang akan menilai, ini loh, yang sebelumnya sudah dilakukan, orang-orang akan menilai, ini loh yang memang real seorang leader. Seorang leader yang tidak pencitraan itu adalah seseorang yang memang benar-benar melakukannya dengan tulus. Kita ngelihat kok ketulusannya seperti apa. Ya, orang yang pencitraan tok, pencitraan aja gitu ya itu cuma ngelihatin di kamera tapi aslinya wah tenang aja banyak kok mbak sekarang apa yang namanya buzzer-buzzer tuh netizen-netizen yang tiba-tiba langsung ngerekam foto nge-up oh ini loh aslinya dia loh cuma settingan gitu ya kelihatan semua jadi relevan atau tidak jawabannya adalah relevan saya masih percaya dengan kata-kata ini nih lakukan selama itu tidak berdosa sudah lakukan aja. Seorang leader harus berani melakukan itu. Pro kontra pasti ada. Ya mau expose mau enggak silahkan lakukan ya. Karena nanti publik sendiri yang akan menilai dan data itu yang nggak bisa dipungkiri dan masih bisa sangat relevan lah untuk dilakukan di era sekarang. Gitu Mbak Distia, mudah-mudahan membantu. Oke, mungkin ada dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang mau ditanyakan lagi. Monggo diketik pertanyaannya di kolom obrolan. Itu eh, pertanyaan terakhir ya dari Mbak Adista tadi. Ya, Mungkin sampai di sini ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas partisipasinya dari awal hingga akhir acara webinar ini. Terima kasih juga kepada Pak Jo atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi inspirasi untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih bijaksana, efektif, dan berdampak positif bagi tim maupun organisasi. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Saya Kiki, pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih, Bapak Ibu. Bu Kiki ada lupa boleh foto sebentar nggak? Oh iya, Ada dokumentasi oke. sama teman-teman ya. Iya, Silahkan Bu Kiki. untuk dokumentasi. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, boleh minta apa? Aktifkan kameranya, maaf. Karena kita akan foto bersama sebagai dokumentasi. Sudah aktif semua ya. Ini masih ada beberapa yang belum aktif. Teman-teman, mohon partisipasinya. Oke, langsung saja ya, Pak Jo. Kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada Pak Jo atas materinya.